Indonesia, kamu yang memperkosa seorang gadis berdiri bernama Nurul pada hari Kamis jam setengah 4. Ngaku! Fitnah! Suamiku rela bantu kamu. Ini balasannya, Rita! Anda musuh sama! Kita harus menemukan Maria. Maria kecelakaan, Rin. Karena Semua yang kupilih dengan nama Allah. Satu-satunya yang kupilih. ada diri muslimah adalah Maria. Dari kota budaya Jogja, ia memulai dari keyakinan amat besar penuh pertentangan selain butuh perjuangan yang tidak ringan. Aral terutama datang dari orang tua yang mencibir kehidupan Hanung muda yang lekat dengan kesenian. Sebagai keluarga pedagang, tentulah Hanung diharapkan menjadi pewaris ladang bisnis ayahnya. Ya, keluarga saya bukan keluarga seniman. Keluarga saya keluarga pedagang, bisnismen waktu itu. Bapak saya itu pedagang, ibu saya juga. Jadi pada waktu itu jiwa seni saya bukan dari bapak atau ibu saya, karena bapak ibu saya sendiri juga nggak tahu, bingung gitu kan, kenapa anak ini kuat sekali jiwa seninya gitu kan, terutama gambar, teater, drama, musik gitu kan. Karena itu makanya saat itu keluarga pada bingung gitu kan. Nah akhirnya muncul perdebatan yang sangat serius, yang akhirnya kemudian biasalah pada waktu itu kan beda pendapat antara orang tua sama anak gitu kan. Orang tua pengennya dia berdagang, bisnis gitu kan, sementara anaknya pengennya yang lain, pengennya kesenian gitu kan. Toh gejolak untuk selalu berkesenian nyaris tak terbendungkan. Hanung bahkan semakin nyeniman. Puncaknya adalah SMA, pada saat saya SMA gitu. Aktivitas kesenian saya tidak terbendung. Saya sudah menganggap bahwa teater adalah, drama adalah pekerjaan saya pada waktu itu gitu kan. Tapi sementara orang tua saya menganggap itu adalah hobi. Karena itu terjadi puncak clash pada waktu itu sama orang tua saya yang membuat keluarga besar gitu datang. Pak D saya, om saya dari pihak ibu datang. Dari situ kemudian terungkap gitu kan bahwa darah seni saya itu dari mana itu Pak. Waktu itu om saya bilang itu darah seninya Hanung itu dari papa kamu, dia bilang gitu. Dia ngomong sama ibu saya gitu kan. Jadi maksudnya papa kamu itu adalah kakek gitu kan. Padahal dari kakek. Jadi kakek dari pihak ibu justru gitu kan. Dan terungkap di situ bahwa kakek saya dulu punya bioskop ternyata. Punya bioskop di Tegal. Terus punya kelompok seni, punya punya gamelan. Dan sering membeli lukisan-lukisan. Dia berjiwa seni pada waktu itu, seniman gitu kan. Persengketaan terus meruncing sehingga memancing keluarga besar orang tuanya ikut turun tangan. Dari sanalah ditemukan titik terang bahwa darah seni tidak datang tiba-tiba karena memang mengalir deras dari leluhur mereka. Kakek saya itu pedagang dan juga seniman dan dia Cina. Itulah kenapa kemudian semua pada diem gitu loh. Semua pada bapak saya, ibu saya itu semua merasa oh pantesan gitu kan. Dari situ kemudian menyadari bahwa memang darah seni itu ada. Nah dari situ kemudian bapak saya, ibu saya agak sedikit melunak gitu kan. Akhirnya kemudian pada saat SMA lulus kuliah saya ditawarin, kamu mau kuliah di mana sekarang? Dibebaskan gitu kan. Tapi tetap di situ sekalipun udah percaya dibebaskan, ketika saya mengambil jurusan teater gitu kan, mereka nggak ngebolehin gitu kan. Asal-usul darah seni telah ditemukan. Permakluman juga kian besar. Tapi pertentangan tak lantas berhenti. Yang menjadi persoalan kemudian adalah arah masa depan yang nyaris tak berbentuk jika Hanung tetap menjadi seniman.
Itulah keyakinan yang selalu dipegang sang ayah untuk membendung keinginan Hanung sebagai penggiat kesenian. Seni itu komersilnya apa buat kamu nanti? Karena kamu tuh laki-laki, karena kamu tuh kepala keluarga nanti, dan kamu itu akan menghidupi keluarga juga. Kalau kamu hidup di dalam kalau kamu memilih sebuah bidang yang nantinya justru malah membuat kamu tidak komersial gitu kan, istilahnya tidak menghasilkan gitu kan, tidak menghasilkan, maka gimana keluargamu, gimana istrimu, anakmu, dan juga gimana keluargamu yang besar ini gitu kan. Dan karena memang saya terbiasa dengan kondisi itu gitu kan. Makanya ketika saya membuat film pun juga saya selalu dipertanyakan hal yang sama, dan pertanyaan itu bukan hal yang asing buat saya. Film ini komersil apa enggak nantinya gitu. Karena bapak saya selalu berbicara seperti itu dulu gitu. Pilihan kamu komersil apa enggak? Mungkin bahasanya bukan komersil ya. Pilihan kamu ini ada uangnya enggak gitu kan? Ada materinya enggak gitu kan. Pada saat itu saya keluar dari fakultas ekonomi, saya sekarang menyesal, saya kecewa gitu.